Lalu sobat muda, kita akan membahas Focus in Jesus atau Megahkanlah Yesus. 1 Korintus 1 ayat 30 dan 31, tetapi oleh Dia kami berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan memuduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Paulus sadar akan keterbatasannya. Paulus menyadari dirinya bukan orang yang pandai berkata-kata dan berhikmat menurut pandangan dunia. Secara fisik ia juga lemah, sakit-sakitan, dan ia menyebut bahwa ia datang ke Korintus dengan kelemahan, kegentaran, dan ketakutan. Paulus sadar bahwa keberadaan dirinya adalah manusia yang terbatas. Ia datang bukan dengan kekuatannya, tapi dia datang dengan hikmat yang dari Tuhan. Dan Paulus andalkan hikmat Tuhan. Ia pernah menjadi bahan tertawaan, disebut sebagai si peleter atau pembual oleh orang Yahudi dan Yunani. Kenapa? Karena orang Yahudi selalu menuntut bukti, ya, dan sedangkan orang Yunani menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan filsafat. Paulus dianggap tidak menguasai hal tersebut. Namun Paulus berhasil mengacaukan pemahaman yang kuat pada mereka dan menggunakan dengan hikmat Allah. Jadi bisa disaksikan di sini bahwa orang Yahudi minta bukti dan orang Yunani kuat dengan ilmu pengetahuan dan filsafat. Dan Paulus datang bukan dengan kekuatannya, bukan dengan hikmat manusia, tapi dia datang dengan hikmat Allah. Jadi kita di sini lihat bahwa Paulus merendahkan hatinya. Dia tidak menggunakan pikirannya, tapi dia merendahkan dirinya untuk tunduk pada hikmat yang dari Tuhan. Paulus menegaskan bahwa sumber masalah terletak pada diri manusia, yaitu kesombongan. Allah sudah memberikan tanda, kuasa, hikmat melalui Kristus, tapi mereka menolaknya. Mereka menyaksikan mujizat-mujizat Yesus, mereka menyaksikan kuasa Yesus, tapi mereka menolaknya. Kristus adalah hikmat sejati. Paulus tidak sedang menampilkan Kristus sebagai perspektif hikmat dunia atau secara filsafat, tapi Kristus adalah benar-benar hikmat yang sejati. Kesombongan intelektual manusia membuat hikmat itu tampak sebagai kebodohan. Ya, salib bagi orang dunia itu sebuah kebodohan. Bagaimana mungkin kalah, bagaimana mungkin mati, itu sebuah hal yang kebodohan bagi dunia. Orang dunia tidak bisa melihat bahwa ada kasih Tuhan yang luar biasa di sana. Hanya melalui kasih karunia, orang berdosa dimampukan untuk percaya. Jadi bersyukur kalau hari ini kita bisa menyebut Yesus Kristus Tuhan, kita bisa memaknai kasih anugerah Tuhan. Bulan Maret ini kita sebentar lagi akan merayakan Paskah, di mana kita menyaksikan Tuhan berkorban di atas kayu salib. Bagi kita yang sudah percaya, kita bisa menerimanya dengan segenap hati, karena kita dimampukan oleh kasih karunia. Tapi di luar sana banyak orang yang tidak bisa mengerti, dan itu akarnya adalah kesombongan, di mana menganggap bahwa manusia lebih unggul daripada kehendak Tuhan. Bagaimana mungkin Allah bisa mati? Dan hal-hal seperti itu sering dipertanyakan. Tapi kalau kita sadar bahwa rencana Tuhan, Yesus harus mati di atas kayu salib, darahnya harus tercurah menggantikan hidup kita dari dosa, dan itu membuat kita sadar bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan bukan dengan kekuatan kita. Kalau hari ini kita bisa melayani semua karena anugerah Tuhan. Saya selalu berkata bahwa produk kasih karunia Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa. Saya awal bukan fasih berkata-kata. Saya juga nggak bisa tampil di depan umum. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, saya dimampukan. Jadi sekali lagi itu bukan karena kuat gagah saya sendiri, tapi semua karena Tuhan yang di dalam kita. Oleh sebab itu saatnya kita pun melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita bermegah, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Allah saja yang kita megahkan, karena Roma 11 ayat 36 ayat yang saya suka sekali. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dari Dia. Kalau hari ini kita bisa bicara, hari ini kita bisa menyaksikan, kita bisa melayani Tuhan, itu sebuah anugerah. Ya, saya kemarin posting di hari Valentine ya, bahwa ada foto jadul di mana saya masih sangat kurus. Saya ingat betul bahwa saya bukan orang yang biasa berorganisasi. Saya orang rumahan, saya anak yang minder, saya pemalu, bahkan ngomong di depan umum
tidak bisa. Tapi ketika Tuhan sama saya, Tuhan tarik saya tidak pernah menolak semua tugas yang diberikan oleh pendeta saya waktu itu di Jogja. Semuanya saya terima dengan sukacita, karena saya percaya ketika Tuhan kasih perintah, Dia bukan Tuhan yang sekali lagi tidak memberikan kita kemampuan, tapi Dia pasti memberikan kemampuan. Saya ingat betul, saya awal pelayanan hanya sebagai panitia P3 di sebuah retret anak-anak remaja yang jumlahnya mungkin hanya keluar. Ya, kemudian saya karena saya badannya besar, saya angkat-angkat sound, saya lakukan dengan senang hati, kadang sampai jam 1 pagi angkat sound. Karena apa? Karena tempatnya mau dipakai di hotel waktu itu di Jogja, dipakai gitu ya. Saya harus nunggu sampai semua selesai. Besok paginya jam 8 pagi saya harus ke gereja lagi sebagai soundman gitu ya. Kemudian dipercaya sebagai OHP dulu ya, sama dulu OHP rusun semuanya ya. Terus kemudian saya singer ya. Kemudian dipercaya lagi WL sampai akhirnya hari ini saya bisa share kebenaran firman Tuhan. Semua itu saya lakukan dengan senang hati, bukan karena kekuatan, tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau hari ini saya bisa berdiri di sini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi saya selalu megahkan Dia, bukan karena kuat gagah, tapi karena Tuhan yang bekerja dalam kita. Saya suruh main waktunya ngebum. Mari biarlah kita selalu megahkan Dia dalam setiap kehidupan kita, karena kita sadar seperti Paulus dengan segala hikmatnya, ya sebelum dia bertobat, dia adalah murid Galileo, ya, dia adalah anggota Sanhedrin, itu orang-orang yang sangat pintar, tapi dia buang semuanya karena Kristus. Dia anggap semuanya itu kebanggaan duniawi itu dianggap sampah karena Kristus. Dia megahkan Tuhan lebih dari segalanya. Dia tidak lagi menggunakan hikmat manusianya, tapi dia menggunakan hikmat Tuhan. Karena apa? Dia mengalami Kristus. Jadi mari biarlah dalam hidup kita, tujuan pelayanan kita, tujuan kita hidup, biarlah kita hanya selalu memegahkan Dia. Dalam keberhasilan kita, dalam setiap prestasi kita, biarlah kita hanya memegahkan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terus tonton video Ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain, juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan. Rekindle the hope.